Salam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wahai saudara-saudara suku sebangsa setanah air. Salam persatuan, merdeka. Apakah itu sudah cukup? Belum, saudara-saudara. Baru-baru ini kita semuanya sedang mengalami duka yang mendalam sewaktu terjadinya peristiwa Kanjuruhan. Tentu setiap kita wajib sebagai bagian dari bangsa Indonesia bukan hanya berdoa agar itu tidak terulang kembali, tapi kita wajib untuk bukan hanya memikirkan, tetapi juga boleh menyumbangkan ide dan pikiran yang terbaik. Bagaimana supaya pemuda-pemudi kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa duduk bersama, berdiri bersama, bergandengan tangan untuk bangsa ini, untuk mengatakan kita Indonesia. Maka pada saat ini mari kita renungkan apabila pada tahun 1928 para pemuda kita mengadakan kongres kedua dan menghasilkan satu kesepakatan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Baik itu dari Jong Java, pemuda Jawa, Jong Sumatra Menbon, pemuda Sumatera, Jong Celebes, pemuda Sulawesi, semuanya pemuda dari seluruh Indonesia duduk bersama dan berdiri bersama untuk bangsa ini dan mengatakan, kami putra-putri Indonesia bersatu dan mengaku untuk menjadi satu kesatuan dalam ikatan Sumpah Pemuda. Kita menjadi bangsa yang bertanah air satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita mengatakan bahwa kita adalah satu. Kita semua menyadari bahwa sebelum adanya Sumpah Pemuda dan sebelum adanya Gerakan Nasional Pemuda 1908 di bawah itu dan sebelumnya, semua perjuangan kita untuk melawan penjajah itu sia-sia karena bergerak sendiri-sendiri dan bergerak dengan semangat kedaerahan. Semuanya masing-masing hanya mempertahankan lokalnya saja, hanya menjaga pintu gerbangnya saja terhadap penjajah. Akhirnya kita habis diporak-porandakan, diadu domba 350 tahun lebih. Akhirnya kita bisa merdeka karena apa? Karena semangat Sumpah Pemuda membakar semangat nasionalisme bersatu seperti rantai yang tak putus, seperti tali yang tidak bisa diputuskan. Itulah namanya tali persatuan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan memperingati 28 Oktober 2022. Tentu kita tidak ingin momen ini momen yang hanya seremonial. Ini adalah momen yang terbaik untuk pemerintah kita membenahi seluruh pemuda-pemudi generasi muda kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ambil satu dulu, fokus kepada sepak bola kita. Di satu sisi sepak bola kita seolah-olah sedang maju karena semua daerah, semua kota, semua provinsi berlomba-lomba menampilkan timnya. Tanpa disadari, kita sedang mundur, saudara-saudara. Kita mundur ketinggalan dengan para pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Akhirnya seluruh
tim yang ada mengalami semangat kedaerahan, fanatisme kedaerahan yang berlebihan. Bahkan dalam satu provinsi bisa terjadi persaingan dan fanatisme dan juga rivalitas tingkat tinggi. Akhirnya kalau tim satu kota kita kalah, maka terjadi dendam, terjadi benci, terjadi emosional yang berlebihan. Apakah kita mau itu dibiarkan begitu saja? Mari kita katakan tidak. Kita harus kembali mengingat tumpah darah para pahlawan kita setelah bersatu hingga merebut kemerdekaan kita, yaitu dengan cara meninggalkan semangat kedaerahan menjadi semangat persatuan bangsa dan negara kita. Para pejuang kita sudah bahu-membahu menjadi pahlawan merebut kemerdekaan kita karena mau bersatu dan mau mengingat satu negeri, Indonesia tercinta. Semangat itu tidak boleh hilang dari kita. Mari kita bersatu padu untuk mengembalikan semangat itu. Tidak hanya sekedar memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 dan seterusnya. Tidak ada gunanya kalau hanya seremonial. Tetapi diperlukan bagi bangsa ini adalah bertindaklah, duduk bersama para pemuda, berdiri bersama untuk bangsa ini. Maka saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang cinta akan persatuan, saya mengusulkan kepada pemerintah, kepada wakil rakyat, kepada PSSI, seluruh gubernur, kepada seluruh manajer-manajer tim sepak bola, kepada seluruh supporter, baik Jackmania, baik Bobotoh, baik Bonek, baik juga Aremania, dan seluruh tim supporter yang ada. Duduklah bersatu kawan. Berdirilah untuk bangsa ini bersatu. Dan jangan mau dipecah belah hanya oleh semangat kedaerahan. Kita kembalikan semangat persatuan kita. Tidak hanya pada tanggal 28 Oktober memperingati Sumpah Pemuda. Mari setiap hari kita mengatakan kita bersatu untuk bangsa ini. Kita malu apabila terpecah belah. Kita malu apabila gotok-gotokan hanya karena kemenangan dan kekalahan tim. Mari kita katakan, siapapun yang menang itu adalah Indonesia. Setuju kawan? Kalau kita setuju, ambil keputusan. Adakan Kongres Pemuda secara akbar. Baik pemuda-pemuda yang berasal dari kota manapun, provinsi manapun. Kami usulkan kepada pemerintah, kepada Menteri Pemuda Olahraga, pada KNPI, kepada juga yang disebut dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, boleh bergandengan tangan. Kepada seluruh organisasi kepemudaan, ormas kepemudaan, baik Pemuda Pancasila, NU, Pemuda Pancamarga, KNPI, Pemuda Batak Bersatu juga tanpa terkecuali, Pemuda Banten, pemuda manapun kita Indonesia, Pemuda Papua, Pemuda Madura, adakan Kongres Persatuan untuk mengatakan kita bersatu, berdiri bagi bangsa ini. Dan katakan, kita tidak untuk semangat kedaerahan, Kai. Kita tidak untuk semangat kedaerahan. Kita ketinggalan dengan para pahlawan yang bahu-membahu 28 Oktober 1928. Mari kita kembali pada semangat itu. Dan apabila tidak keberatan, boleh dipertimbangkan. Baik kepada Ketua PSSI, FIFA Persi Indonesia, kepada Presiden kita, kepada Menteri Pemuda Olahraga kita, kepada seluruh Ketua Ormas, kepada seluruh kepada Kepala Presiden tim sepak bola. Kalau berkenan, usul kami, kita boleh mengganti nama-nama tim menjadi nama kenasionalan. Contoh, tidak ada salahnya dipertimbangkan PSMS Medan berubah nama menjadi Medan Indonesia, misalnya. Tidak usah segan-segan, misalnya Persija, kita ganti menjadi Jakarta Indonesia.
Persebaya bisa menjadi tim apa, sama saja boleh dibicarakan, yang sifatnya seluruhnya ada Indonesianya. Sehingga apabila terjadi ada usaha orang memecah belah karena mengatasnamakan fanatisme, mungkin kalau dibilang Persebaya lawan Aremania, tidak cukup untuk menyatukan Indonesia. Tapi kalau Surabaya Indonesia bertanding dengan Arema Indonesia misalnya, ketemu Indonesia lawan Indonesia, bagaimana kotok-kotokan? Ketemu rakyat supporter Indonesia dengan Indonesia, tidak mungkin kotok-kotokan, malu kita. Tapi apabila semangat kedaerahan itu tidak kita kikis, semangat kedaerahan itu yang malah kita pupuk, buahnya ya ini. Akan terjadilah fanatisme berlebihan, rivalitas yang berlebihan, bahkan ini akan ditonton oleh dunia. Indonesia tidak bersatu, kawan. Kita bisa terpecah belah. Buat apa kompetisi sepak bola kalau hanya menjadi ajang persepak bola yang memecah belah? Buat apa kalau terjadi keributan? Bagaimana supaya kompetisi itu menjadi ajang mempersatukan? Saya usulkan kepada pemerintah, duduk bersama dengan para ormas, duduk bersama dengan para pemegang stakeholder, ya, kepada tim-tim yang ada, ganti nama dong. Tidak cukup lagi hanya misalnya dengan Perseman Manokwari, ya Manokwari Indonesia. Madura United ganti dengan Madura Indonesia. Bali United jadi Bali Indonesia. Semuanya boleh ada nama daerahnya sebagai untuk untuk kita katakan label nama, tapi ada Indonesianya dong. Jadi kalau dikatakan Persija Indonesia atau tim Jakarta Indonesia tanding dengan tim Bandung Indonesia, tidak hanya dengan Persija lawan Persib Bandung misalnya, tidak perlu ada supporter-supporteran yang kumpul-kumpul yang gotok-gotokan. Malahan boleh diatur nanti bagaimana supaya dengan ada nama Indonesia, satu, kita jadi sadar, oh kita Indonesia dan Indonesia lagi latihan nih. Anggap aja semacam latihan menghadapi lawan luar negeri. Karena Indonesia dan Indonesia kan lawan tanding. Malu kita kan kalau kita katakan tim Jakarta Indonesia melawan tim Bandung Indonesia, supporternya berantem di jalan, tidak ada lagi itu kita dengar. Tidak ada lagi namanya akan kita dengar nanti Jackmania kumpul di jalan perang dengan supporter Bobotoh, nggak ada itu. Kalau sudah ada pakai Indonesia, dan semangat ini akan menjadi tanggung jawab seluruh tim sepak bola agar kalau bisa memiliki bukan hanya supporter yang bersemangat, tapi supporter yang memiliki pemahaman akan nasionalisme kita. Tidak ada salahnya seluruh supporter akan diadakan mengikuti. Sebelum menjadi supporter, dia harus menjadi supporter yang dididik, di training secara nasional. Boleh bekerja sama dengan Lemhanas, boleh bekerja sama dengan segala bentuk organisasi kepemudaan yang sifatnya untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi dunia sepak bola kita yang bersatu, yang berdaulat, yang akan adil dan makmur. 7. Merdeka. Tidak perlu hanya 28 Oktober saja, tapi setiap hari semangat memperingati Sumpah Pemuda itu ada pada kita. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hidup Indonesia.